Orang-orang awam yang notabene jauh dari kata pertanian tuh biar tahu, oh pertanian tuh asik loh, pertanian itu enak buat dipelajarin kayak gitu. Ini kan terrarium ya, tera artinya bumi, arium artinya kaca kan, wadah kaca. Halo Besti Bulog, ketemu lagi dengan aku Vanessa di Biris, Food Stories. Pertama-tama aku mau mengucapkan selamat tahun baru di tahun 2025 untuk para Besti Bulog sekalian. Biasanya tahun baru ini identik ya dengan resolusi baru, di mana kita percaya bahwasanya hidup yang lebih hijau ini dapat membawa kebahagiaan dan juga kesejahteraan bagi hidup kita. Dan dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang resolusi di tahun 2025 dengan topik yakni Green Life, Happy Life. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang bersama Kak Asti, yang dimana Kak Asti ini merupakan founder dari Botanicology Studio. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut yakni Kak Asti. Halo Kak Asti. Halo Kak, nih apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik ya. Oke, baik. Bisa nih Kak diceritain terkait kesibukan Kakak kali ini itu lagi sibuk apa aja? Oke, kesibukan aku kali ini kuliah ya sama freelance, kebetulan kan libur, jadi lumayan lah untuk ngurus-ngurus usaha gitu. Oke, kalau misalnya terkait Botanicology Studio itu sendiri udah bergerak udah lama Kak? Kebetulan itu dari 2023, awalnya itu dari tugas akhir aku, UNS gitu kan, terus makin kesini kok asik aja buat dilanjutin, karena kan di situ juga ada unsur-unsur kan, ada unsur sosial, interaksi, alam, jadi cocok banget buat dikembangin usaha yang modern, terus inovatif, lalu estetik dan lain-lain. Oke, nih Kak, berbicara tentang botanikologi dan juga topik di podcast kali ini yakni terkait Green Life, Happy Life sebagai resolusi baru di tahun baru ini nih. Nah tentunya kita membutuhkan sesuatu yang baru nih Kak untuk menciptakan hidup yang lebih asri di tengah kesibukan kita sehari-hari, apalagi kalau misalnya para pekerja kantoran ataupun anak-anak kuliahan ya, ataupun para pengusaha-pengusaha yang memang sibuk dengan pekerjaannya mereka. Menurut Kak Asti sendiri nih, apa yang bisa dijadikan sebagai solusi untuk menciptakan hal baru tersebut? Oke, untuk resolusi untuk menciptakan hal baru tersebut tuh biasanya aku mulai dari lingkup terkecil dulu, dari mulai rumah. Di sini kan aku anak pertanian, jadi suka nanam kan. Jadi kita bisa nanam tuh dari mulai sayuran, terus buah-buahan, dari apapun barang-barang bekas yang bisa kita manfaatkan. Tak terkecuali sisa-sisa sayur sama buah. Kan biasanya kalau masak tuh kan banyak-banyak sisa tuh kan. Nah itu bisa jadiin kompos, jadiin pupuk kayak gitu. Terus aku juga mulai mengurangi penggunaan plastik. Walaupun emang dari sisi personal kayaknya susah kan, apalagi kita yang gaya hidupnya kayak pengennya cepet, ringkes gitu kan. Apalagi kayak gitu tuh pengen pakai plastik terus, tapi kok makin kesini kok makin numpuk juga plastiknya kayak gitu. Terus pakai bahan-bahan yang organik. Jadi kayak pertaniannya pun dari mulai pupuk dan lain-lain kita pakai pupuk kandang, beralih ke pupuk kandang daripada pupuk kimia kayak gitu. Oke Kak, kalau menurut Kak Asti sendiri nih, bagaimana sih Kak terkait, balik lagi ya terkait Botanicology Studio Kakak nih, itu ada kaitannya dengan yang tadi Kakak sampaikan terkait pengelolaan ataupun mengurangi sampah-sampah gitu terkait Botanicology Studio itu sendiri? Oke, kalau Botanicology Studio itu secara umum di sini itu adalah wadah buat kita mengenalkan pertanian itu dengan cara yang beda. Kan sekarang itu generasi muda yang jujur anak pertanian pun kalau disuruh terjun ke dunia pertanian, ke sawah gitu kayak males kan. Jadi kayak aku pengen mengemas Botanicology Studio ini sebagai salah satu wadah gimana sih kita mengenalkan pertanian secara asik, estetik, dan inovatif kayak gitu. Dari mulai kita ngadain workshop, terus kita juga ngadain pelatihan dan lain-lain, membuat kelas lah istilahnya. Kalau orang-orang awam yang notabene jauh dari kata pertanian tuh biar tahu, oh pertanian tuh asik loh, pertanian itu enak buat dipelajarin gitu. Oke, kalau misalnya aku kan tadi udah sempet searching ya Kak terkait Botanicology Studio itu sendiri. Di situ ada yang dimaksud adalah terrarium nih Kak. Itu cukup menarik, mungkin bagi aku sendiri sebagai Gen Z juga itu cukup menarik nih Kak terkait terrarium itu sendiri. Nah untuk terrarium sendiri itu bisa nggak sih Kak berkontribusi dalam menciptakan kehidupan yang lebih hijau dan juga asri seperti topik kita di podcast kali ini? Bisa banget, apalagi kan kalau terrarium itu ada 3 jenis kan, ada yang terrarium terbuka, terrarium tertutup, sama terrarium semi terbuka. Nah kalau terrarium tertutup ini sendiri
nanti kalau udah gede tuh tanamannya bisa dibuka, jadi kayak bisa menyerap karbon dioksida dan lain-lain kayak gitu. Terus karena terarium ini sendiri kan ukurannya kecil dan tanamannya relatif tumbuhnya tuh kan lambat. Nah bisa tuh dimasukin ditaruh, dalam artian ditaruh di meja kerja atau di apartemen atau di rumah yang sekiranya lahannya minim. Oke. Jadi terarium itu sendiri berarti bentuknya tuh dari berupa gelas ya Kak ya? Kaca. Oke, tentu itu juga kalau misalnya dalam kehidupan go green gitu ya, itu juga mengurangi sampah-sampah plastik ya dengan menggunakan kaca. Bahkan sekarang tuh udah ada kayak inovasi baru, kita memanfaatkan tuh selain kaca, walaupun emang artinya kan terarium ya, tera artinya bumi, arium artinya kaca kan, wadah kaca. Tapi sekarang tuh udah mulai apa sih, gelas bekas minuman, terus toples-toples bekas kue lebaran tuh bisa buat terarium juga sekarang. Kebetulan aku juga ngadain riset di beberapa sumber, salah satunya di Psikologi Today, dimana kalau kita nanam, terutama tanaman, apalagi dipindah ke terarium, itu bisa kayak kestabilan emosional. Kayak gitu, sama buat kesejahteraan jiwa lah istilahnya kayak gitu. Karena emang kalau kita lihat yang hijau-hijau secara visual aja udah kayak adem gitu kan ya. Jadi kalau istilahnya kalau selain nanam pun juga sebenarnya asik, cuman kalau lebih hijau tuh lebih adem gitu secara visualnya. Lebih enak ya kan, seger-seger gitu ya. Oke. Menarik banget ya Kak. Dan ternyata memang terarium ini sangat berdampak juga ya untuk kesehatan mental kita. Jadi yang biasanya mungkin boring di kantor atau lagi jaga warung, jaga toko kan, siapa tahu gabut bikin ya gitu. kan, lagi gabut-gabut kayak gitu kan, ngeliat yang hijau-hijau jadi segar lagi. Yang awalnya lagi cemas jadi kayak segar lagi nih ngeliat yang hijau-hijau. Berasa masuk hutan gitu. Oke. Hutan mini ya di rumah ya. Oke Kak. Kalau misalnya mungkin Besti Bulog sekalian juga sudah penasaran nih Kak terkait gimana sih bentuk terarium itu, gimana sih cara mempraktekannya. Kasti bisa kasih tips and trick terkait pembuatan terarium itu sendiri? Boleh banget. Oke Besti Bulog, kita langsung masuk ke tata cara pembuatan terarium yang nantinya bisa dibuat oleh Besti Bulog sekalian. Oke Besti Bulog, kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana cara pembuatan terarium oleh Kak Asti. Boleh langsung aja Kak Asti, apa aja nih bahan-bahannya yang pertama? Oke, jadi bahan-bahan pertama ini ada media utamanya. Gitu. Di sini ada pasir malang. Fungsinya itu buat drainase, biar airnya tuh nggak mengendap di tengah. Jadi nanti tanamannya akarnya nggak busuk. Terus di sini juga ada lapisan layering. Nah di sini tuh lapisan layeringnya ada 3. Ini ada silika coklat, ada silika putih, sama pasir malang merah. Sebenarnya ini bisa buat media dasar, cuman karena warnanya cakep gitu kan, buat lapisan layering aja gitu. Terus di sini ada media tanam. Ini ada campuran kokopit, lalu tanah, terus ada pupuk dan lain-lain gitu. Terus di sini ada areng. Areng ini fungsinya buat anti jamur, biar nanti terariumnya nggak timbul jamur, nggak tumbuh jamur. Pakai areng. Itu arengnya areng gimana nih Kak? Areng bakar yang udah dihalusin. Khusus buat tanaman arengnya? Sebenarnya semua areng bisa. Terus kita pakai lumut. Ini jenisnya itu yang Philomos. Karena kan kalau lumut kan jenisnya banyak tuh kan, ada yang lumut buat aquascape dan lain-lain. Nah kita pakainya yang khusus Philomos karena buat menjaga kelembapan di dalam terariumnya. Gitu. Sini ada batu-batu. Nah ini batu-batunya bebas ya. Misal teman-teman punya batu yang warnanya putih kayak gini di rumah, itu bisa banget buat bikin terarium. Yang di taman itu. Terus misal ada lagi, kok ini ada batu merah. Ini cocok banget nih buat terarium, boleh banget dipakai. Ini batu apung? Ya, boleh banget. Batu apung. Terus di sini ada beberapa tanaman, ada jenisnya itu Calicia, lalu ada Fitonia dan tanaman lainnya. Yang penting kalau terarium itu jenisnya bisa pakai stek batang sama stek akar gitu. Itu khusus tanaman yang memiliki stek itu saja. Sebenarnya kalau mau pakai tanaman yang lain boleh, asalkan medianya wadahnya gede. Karena kita wadahnya pakai yang segini, kita cari tanaman yang sekiranya aman untuk hidup lama. Oke, langsung aja Kasti, bagaimana cara pembuatan terariumnya?
Bulog ya, podcast kali ini kita telah mempelajari terkait terarium dan juga tadi sudah dipraktikkan oleh Kasti terkait cara pembuatan terarium itu sendiri. Semoga informasi seputar terarium tadi itu dapat menginspirasi Besti Bulog untuk menciptakan ruang yang lebih indah dan juga menenangkan serta membawa kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya terarium tadi juga bisa dipergunakan untuk Besti Bulog nih, untuk ditempatkan di kantor ataupun di warung ataupun RPK, bisa memperindah tempat RPK kalian juga. Kalau tadi terarium bisa menjadi resolusi baru di tahun 2025, apakah Besti Bulog sudah menyiapkan resolusi baru di tahun 2025 juga? Kalau bisa sudah, jangan lupa untuk komen YouTube kita dan juga sertakan Instagramnya juga ya. Bagi Besti Bulog yang beruntung nantinya akan mendapatkan hadiah dari Perum Bulog. Terima kasih yang telah menonton podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe akun Bulog Bisnis dan juga stay tune di episode podcast Bulog lainnya. And see you!